Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi mengenai yang ke berapa berarti? Kelima dan keenam ya untuk besok. Yang kelima yaitu materi mengenai hukum nun mati dan tanwin. Ya. Jadi hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, yang keempat iklab. Nah, idhar seperti yang kita tahu yaitu artinya secara bahasa jelas. Maksudnya ketika apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halak ya. Hurufnya ada 6 yaitu hamzah, ha, ain, ghin, kho. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu dari ke-6 huruf tadi, maka wajib dibaca jelas. Contohnya pada lafadz min ahadin. Nah, bunyi an-nya itu tuh jelas gitu. Jadi tidak boleh diidghamkan atau didengungkan atau disamarkan. Bukan min ahadin atau mil ahadin, tapi harus min ahadin. Nah, itu idhar. Kemudian yang kedua idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Nah, di bagian idgham ini terdapat 2 bagian. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Secara keseluruhan, huruf idgham itu ada 6. Ya, nun, mim, wawu, lam, ro. Ya, atau biasa juga disambung dengan kata yarmiluna. Ya, pembagiannya kan tadi ada idgham bi gunnah, ada bila gunnah. Kalau yang bi gunnah dengung, kalau bila guna nggak boleh dengung ya. Yang biguna hurufnya ada 4 ya, nun, mim, wawu. Yang bila guna berarti sisanya lam dan ro. Yang biguna itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ya nun, mim, wawu ya, jadi dibacanya dimasukkan dan didengungkan. Contoh tulisannya min waroihim, tapi dibacanya bukan min ya, n, bunyi n nya itu nggak dibaca, jadi langsung ke wawu. Miwa dimasukkan dengan dengung, miwa, jadi harus ada dengungnya, makanya bacanya itu berhenti dulu 2 ketukan ya, miwa bukan miwa. Nah, kalau itu hanya memasukkan tanpa mendengungkan, harus didengungkan ya, miwa gitu. Begitupun yang lain dengan iya, dengan mim ya, kemudian dengan nun juga, nun sukun ketemu sukun, minar, nun ketemu nun, di hukumnya idgham bi gunnah. Terus yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini dimasukkan hurufnya tapi nggak boleh dengung. Hurufnya kan ada 2, lam dengan ro. Contoh pada lafadz min robbi, itu dibacanya bukan min robbi, harus dimasukkan bunyi n, huruf n ke ro nya, jadi dibacanya mir robbi. Nah gitu, itu perbedaan idgham bi gunnah dan bila gunnah. Terus yang ketiga ada ikhfa. Nah, ikhfa ini artinya samar, dibacanya samar-samar ya, jadi jangan jelas, jangan juga hilang, samar-samar aja. Hurufnya ada 15, yaitu yang terkumpul pada lafadz tibasum masil, Rahman tafus, sifdasana, kamjada, syakhsun qadsama, dum thayyiban, siffitukon, 25. Berarti selain dari hurufnya idhar, hurufnya idgham ya. Kemudian hurufnya itu ya kita sebutin satu-satu, yaitu ta ya, ta, sa, ja, terus da, za, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Nah, itu ada 15 ya. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu dari huruf 15 tadi, maka hukumnya adalah ikhfa. Nah, di dalam ikhfa itu ada pembagiannya di dalam PPTQ ya. Ada yang termasuk ikhfa akrob,
ada yang termasuk ikhfa abad, dan yang terakhir ikhfa ausat. Apa sih bedanya? Nah, perbedaannya kalau ikhfa yang abad itu bunyi n dari nun mati atau tanwinnya itu nggak kedengeran sama sekali, jadi jauh ya. Hurufnya ikhfa abad itu ada qaf dengan kaf. Contoh pada lafaz min qaumi, dibacanya bukan min qaumi tapi mil, angnya itu jelas mil qaumi. Nah, sama juga misalkan nun ketemu kaf ya. Contohnya mangkana, mangka, angnya itu jelas banget. Yang kedua ada ikhfa lawannya abad, berarti akrob, dekat. Nah, kalau yang akrob itu bunyi n-nya masih kedengeran, jadi masih jelas. Nah, ikhfa yang termasuk ikhfa akrob, hurufnya itu ada 3, dal, ta, to. Nah, ketiga huruf ini satu makhraj. Contohnya nun sukun bertemu dengan dal, mindu, dibacanya meskipun samar ya, meskipun dibaca ikhfa tapi bunyi n-nya tetap jelas, min dunillahi, mindu ya tuh. Nah, kalau yang terakhir yaitu ikhfa ausat, berarti hurufnya selain dari qaf, kaf, dan ta, dato, berarti nanti ada sa, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa ya. Nah, itu hurufnya ikhfa yang ausat. Nah, kalau yang ausat ini bunyi eng-nya tengah-tengah, jadi nggak terlalu kedengeran dan nggak terlalu hilang. Contohnya pada nun sukun ketemu shin, dibacanya milsya, milsya, jadi bukan minsya atau milsya. Nah, itu cukup milsya. Nah, itu perbedaan dari ikhfa abad, akrob, sama ausat. Kalau abad bunyi eng-nya kedengeran banget, eng. Kalau akrob bunyi en-nya kedengeran banget. Kalau yang ausat tengah-tengah antara en dan eng. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu iklab. Nah, ini iklab itu yang paling gampang ya, karena hurufnya cuma ada 1. Ketentuannya ketika ada nun mati atau tanwin bertemu ba, maka nun tersebut ya, nun atau tanwinnya itu dibacanya m diganti dengan m, bunyi n diganti m. Contoh yauma idin, tulisannya yauma idin bijahannam. Nah, di situ kan ada kasroten ya, tanwinnya berupa kasroten bertemu ba, maka dibacanya bukan yauma idin bijahannam tapi yauma idim bi, yang tadinya idin, nah maka diganti menjadi idim pakai em, idim bi jahannam. Nah, itu hukum nun mati dan tanwin. Kemudian yang keenam yaitu hukum mim dan nun yang bertasydid atau gunnah. Jadi setiap kalian menemukan bacaan yang ada tasydidnya ya, yaitu pada huruf mim atau nun, maka dibacanya gunnah. Kalau gunnah tuh artinya kan dengung, jadi dibacanya 2 ketukan, didiemin dulu ya. Contoh inna kholqi, ya dibacanya jangan inna kholqi, tapi harus berhenti dulu, harus didengungin dulu lama, 2 ketukan, inna kholqi, inna kholqi ya. Nah, itu contohnya juga pada lafaz summa, summa, jangan summa ma, tapi summa ma ya. Jadi didengungin dulu 2 ketukan. Nah, itu mengenai hukum nun mati, yang hukum mim dan nun yang bertasydid. Oke.